Pendeta Henny, ada ketidakjujuran dalam memperbincangkan sesuatu di sini. Saya hari ini membawa satu kitab yang sangat penting dan tidak semua orang punya. Ini adalah kitab Torah versi Samaria dan versi Masoret, versi Yahudi. Taurat versi Samaria dan versi Yahudi tidak sama, meskipun ada 5 kitab, tetapi isinya tidak sama. Dan semua lengkap ada di sini. Ya, kebetulan punya. Dan saya juga punya yang versi terjemahannya. Nanti ini teks aslinya. Nanti Bapak bisa nangkep. Ini teks aslinya. Ini teks terjemahannya. Apakah betul begitu? Yesus sendiri mengakui bahwa memang Taurat tidak sama. Taurat versi Samaria dan Taurat versi Yahudi tidak sama. Di mana itu bisa kita jumpai? Dalam dialog antara Yesus dengan perempuan Samaria. Kami beribadah di gunung ini atau di gunung Yerusalem. Kemudian disitulah kemudian Bapak Gereja menjelaskan. Bapak Gereja itu Bapak Gereja pada abad-abad paling awal menjelaskan mengenai apa yang dimaksud oleh perempuan Samaria dan Yesus di tanah Samaria itu. Ini adalah bukti Ancient Christian Commentary on Scripture. Ini adalah tafsir Bapak Gereja yang paling kuno mengenai masalah Gunung Gerizim ataupun Bukit Yerusalem. Jadi itu persoalan ini Gunung Gerizim atau bukan. Teksnya, kalau teks Samaria itu tertulis Gunung Gerizim. Sementara teks yang dipakai oleh kaum Yahudi bukan tertulis Gunung Gerizim, tapi tertulis Gunung Ebal. Teksnya secara substansi berbeda. Dan Yesus sendiri mengakui bahwa memang teks Taurat tidak sama, alias berbeda. Kemudian kalau kita baca Kitab Kejadian pasal 22 ayat yang kedua, versi Yahudi menyebutnya Hamoria, tanah Moria, itu letaknya di Yerusalem. Sementara kalau versi Samaria itu Hamore, letaknya di Nablus, itu wilayah ke arah utara. Secara geografis berbeda. Kalau orang mengatakan itu hanya selisih satu huruf Yod, tidak. Tapi itu sudah mengubah makna. Mana yang letak di wilayah utara dan mana yang letaknya di wilayah selatan. Jadi kalau dikatakan tadi tidak ada perbedaan antara teks versi Yahudi dan versi Samaria, itu kebohongan besar dalam forum ini. Karena teks ini membicarakan itu. Yang kedua, bahwa di dalam kitab Injil Matius sendiri ada teks yang berbicara mengenai Matius 23 ayat 35. Di situ sebetulnya yang disebut itu Ben Berechia atau Ben Yehudaya. Kalau di dalam teks Yahudi tertulis Ben Yehudaya, sementara dalam PB Perjanjian Baru kitabnya kaum Nasrani tertulis Ben Berechia. Sebetulnya yang salah melihat data sejarah itu Yesus sendiri yang tidak mengerti sejarah, atau Matius sendiri yang salah kutip mengenai Perjanjian Lama. Kedua, Matius 27 ayat 9, di situ tertulis nubuat Nabi Zakaria atau Yeremia. Perjanjian Lama tertulis nubuat Nabi Nabi Zakaria, bukan Nabi Yeremia. Yang salah kutip itu Yesus salah memberikan sabdanya atau Matius yang salah kutip. Ketiga, Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 16. Lokasi kubur Yesus itu di Sikem, tanah milik yang diberi Yakub, yang dibeli Yakub atau yang dibeli Abraham. Karena di dalam Yosua di situ yang membeli bukan Yakub tapi Abraham. Apakah penulis Perjanjian Baru yang bernama Lukas ini tidak tahu bedanya siapa itu Abraham dan siapa itu Yakub? Apakah itu satu orang menunjuk pada orang yang sama dengan nama yang berbeda, atau ini antara seorang kakek dengan cucu yang tidak diketahuinya? Ini berkaitan dengan Pak Menahim, saudara. Apakah tadi keberatan-keberatan dari pihak Muslim sudah dicatati oleh pihak Waktu Kristiani? saya habis ini ya? Belum, kalau saya break saya kasih ini. Jadi kan tadi keberatan dari pihak Kristiani saya catat, misalnya GS 54, ya Korintus 54, 1821, 2536. Yang barusan disampaikan oleh Pak Manaham Ali adalah kontradiksi-kontradiksi ya.
di Alkitab. Apakah sudah dicatat Bapak? Jadi nanti diharapkan ini harus dijawab. Ya, sudah Pak ya, baik ya. Karena saya tidak secepat beliau mencatatnya, gitu. Saya rasa Bapak lebih paham Injil, lebih tahu yang mana saja. Silakan, saya skor tadi 30 detik, Bapak tak dapat tambahan 30 detik. Nah, silakan. tadi kalau Pak Manurung mengatakan teks perjanjian baru berbahasa Pesita, tadi kan sempat mengutip mengenai nubuat Nabi Muhammad. Sebetulnya itu bukan wilayah kajian kita hari ini, tapi kita bicara mengenai teks asli. Kalau tadi disebutkan, saya kebetulan bawa teks Pesita, bahasa Aram di sini. Memang tidak tertulis Parakletos, tapi di sini tertulis Paraklita. Bagi saya yang mempelajari bidang bahasa Semit, bahasa Timur Tengah, saya sepakat dengan para ahli yang lain bahwa istilah Paraklita yang tercantum dalam teks Suryani itu bukan istilah asli bahasa Aram, tapi itu adalah istilah Yunani yang diaramkan. Sebab kalau ciri bahasa Semit itu antara Ibrani, Suryani, dan Arab harus bisa dicari akar katanya. Contoh, kata majelis dari kata jalasa. Kalau itu bahasa Suryani dalam teks Pesita, harus bisa dibuktikan itu akar katanya apa? Paraklita. Ternyata semua sepakat tidak bisa dicari akar katanya. Berarti ini adalah teks Yunani yang diaramkan, padahal Nabi Isa, Yesus sendiri tidak bicara dalam bahasa Yunani, tapi dia bicara dalam bahasa Aram. Lalu bahasa Aram bagaimana yang diucapkan oleh Yesus sampai sekarang gelap gulita, karena manuskripnya tidak tercantum dalam teks bahasa Aram. Karena Paraklita, sekali lagi, itu adalah istilah Yunani, bukan Ibrani ataupun Suryani. Yang kedua, tadi mengenai Muhammadim, saya kebetulan masih hafal itu dalam kitab Song of Song, 5 menit, Kidung Agung. Hikko mamtakim wa khullu Muhammadim zedodi wa zari'i benot Yerusalem. Hikko mamtakim wa khullu Muhammadim, disebutkan wa khullu Muhammadim, mem, he, dan dalet itu sama dengan mim, ha, dan dal. Jadi bisa dicari akar katanya mengenai tafsirnya ini, mengenai Nabi Muhammad atau bukan, itu urusan lain. Tapi yang jelas ini bisa dicari akar katanya. Muhammadim dari kata mim, ha, dan dalet. Itu ciri bahasa Semitik, bisa dicari akar katanya. Jadi sekali lagi, kalau dikatakan tadi teksnya sama, semua sama, saya kira itu sesuatu kedustaan di hari ini. Pak Pendeta sudah melakukan kedustaan kepada kita. Kedua, mengenai teks perjanjian baru. Mengenai teks perjanjian baru, kalau dikatakan bahwa semua yang diilhamkan itu adalah wahyu, kalau begitu status yang ada dalam kanon Kristen Armenia yang memasukkan tulisan Paulus kepada jemaat Korintus yang ketiga disebut wahyu di sini. Lalu dalam teks yang lain dia disebut wahyu. Lalu bagaimana kita menyatakan itu firman Tuhan dan bukan firman Tuhan? Ini masalah. Itu bukan segera 1 ayat 2 ayat, tapi berpasal-pasal masalahnya. Nah, mengenai konsep wahyu mungkin tidak dipahami secara letterleh. Apakah Tuhan tuh ngomong bahasa apa? Sekarang kita tanya. Ketika Tuhan mengatakan inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, itu ketika Yesus dibaptiskan. Pertanyaan kita sekarang, dalam bahasa apa Tuhan berfirman itu? Apakah dalam bahasa Yunani? Apakah dalam bahasa Suryani? Apakah dalam bahasa Ibrani? Sebab yang dibaptiskan di situ adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus ketika disalibkan, dia mengatakan Eli, Eli, lama sabaktani. Lalu yang dikatakan itu bahasanya apa? Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Ini membahas seperti ini sama dengan membahas mengenai Quran. Dalam arti, apakah Tuhan Allah itu mengatakan alif, lam, mim, bahasa Arab begitu? Itu kesalahan pihak Kristen memahami Quran. Jadi bukan berarti Tuhan itu berbicara dengan huruf-huruf. Tidak bisa begitu. Jadi harus hati-hati. Jadi kalau ada pengisahan
Dalam surat A mengatakan redaksinya seperti ini, dalam surat B redaksinya seperti ini. Ini varian bagaimana Tuhan membicarakan kepada Nabi Muhammad dengan berbagai versi pengucapan. 1 menit. Jadi kalau kita tanya, ketika Tuhan bicara dengan Musa, itu yang jelas bukan bahasa Arab, ya kan? Tetapi ketika kita jumpai dalam Al-Quran, pasti versinya berbahasa Arab. Tapi bukan berarti ini versi yang berbeda, bukan. Itu adalah ekspresi bagaimana pewahyuan Quran diwahyukan kepada Nabi, ada titik tekan yang ingin disampaikan. Itu nanti kita akan coba bahas detailnya, karena banyak pertanyaan ayat, pertentangan ayat. Saya akan bicara mengenai pertentangan ayat dalam konsep pewahyuan ini. Ini nanti season yang kedua, season yang terakhir. Saya kira itu, supaya lebih tegas.